Karena aktif tadi yang gue bilang udah berani nunjukin dia Itu. berpikir panjang. Betul. Karena aktif. Karena pemuda ini jangan ditinggal. Jangan Ya, ditinggal. ya. Jangan ditinggal juga, jangan dilepas. Udah Paham. dirangkul jangan dilepas. Kalau udah dirangkul dilepas bahaya kemana-mana. Ngablak. Halo Sobat Kreasi, balik lagi sama gue Fajar Prianto di acara COD, cerita orang dalam yang menceritakan cerita-cerita sekitaran di Kampung Muara. Di segmen kali ini, kita sudah kedatangan tamu. Beliau adalah salah satu pemuda yang aktif di organisasi Karang Taruna tingkat kelurahan. Yaitu Bang Aap ya Bang ya? Betul. Bang Aap, gue nggak tahu nih nama asli lu nih Bang. Nama asli gua banyak sih yang nggak tahu sebenarnya di teman-teman sebaya gua tuh pasti manggilan nama panggilan. Itu nama panggilan kecil ya. Aap. Di wilayah ya. Nama asli gua tuh Afriyadi. Dan gitu. itu dipakai di kerjaan gua sih manggilnya nama asli. Berarti. Iya. Karena itu nama kecil lah. Nama yang dikenal di Kapuk Muara dari kecil yaitu Aap. Berarti gue manggilnya Bang Aap aja nih. Boleh. Gimana nih Bang, lu kabarnya nih Bang? Baik. Sekarang sibuk apa lu Bang? Sibukan apa nih yang lu jalanin sekarang nih? Sibuk kerja ya kan. Ya sibuk apa sekarang ya? Paling kerja doang, ya bantu-bantu wilayah dikit lah. Ya terkait dengan mungkin ada info-info terbaru terkait dengan wilayah, baik dari nasional. Kan kita sekarang punya data tuh, by handphone kan cepet tuh. Ya. Tapi yang akurat ya, jangan yang nggak Yang akurat hoak. juga. Jangan yang hoak, bahaya, yang udah gitu. Aduh. Bang Aap, enaknya kita kali ini kita bahas apa nih Bang? Bahas apa ya? Tapi gue lebih condong, gue mau bahas kepemudaan kita nih. Apa ya, fenomena pemuda yang menurut gue sekarang sih keren. Karena udah berani menunjukkan jati dirinya. Iya. Diam-diam ternyata dia, wah, pemikirannya dahsyat. Kacau. Sampai berani ya kan, sampai berani menunjukkan bahwa dia mampu mengerjakan sesuatu Iya. yang buat masyarakat. Itu sih. Memang harus begitu sih Bang. Ya memang udah zamannya Udah saat ini, zamannya. udah zamannya. Akhirnya terjawab tuh bahasa Bung Karno tuh. Dikit-dikit tuh ya. Kirim aku 10 pemuda akan guncangkan dunia. Ya saat ini mungkin. Mungkin ya. Tapi kita ini masih ngebahas masalah wilayah kita aja ya. Ya, di sekitaran wilayah Kampung Muara aja Kampung Bang. Muara. Tentang fenomena pemuda Bang ya. Gue langsung ngasih pertanyaan aja bagaimana nih Bang? Gue soalnya ada beberapa pertanyaan nih buat lu nih Bang. Ya yang penting mendasar lah pertanyaannya. Tapi sebelum lu ngasih pertanyaan, gue mau nanya dulu nih. Lu tahu bahasa pemuda? Pemuda, yang dikatakan pemuda itu range-nya umur berapa? Range-nya itu dari umur 25 kalau kata gue. Bisa. Orang punya KTP pemuda bukan? Pemuda sih. Pemuda kan? 17. Maksud gue maksimalnya berapa disebut pemuda? Nah, itu kan. Makanya, coba lu tanya bokap deh, tanya. Misalnya abang-abangan kita kalau ditanya dia, "Bang, lu udah tua belum?" "Muda gua." Itu gak ada batasannya. Nggak ada batas. Tapi kalau di dalam satu organisasi maupun di dalam sektor pekerjaan biasanya yang disebut muda itu ada range tahunnya itu 40 tahun. 40 Yang tahun. disebut pemuda tuh 40 tahun maksimal. Kalau udah 41 itu bukan pemuda namanya, bapak-bapak. Nah, kan kita bahas pemuda nih. Iya. Ya kan? Yang dibilang pemuda itu 30, tapi kan tergantung biasanya pengakuan lah. Gue masih muda. Karena kalau bicara remaja, remaja itu beranjak. Yang gua tahu ya. Beranjak remaja. Nah, setelah dia punya KTP, apakah disebut remaja lagi atau pemuda? Ya kan itu cuma bahasa. Iya. Tapi biasanya di kalangan kita itu kalau sudah ber-KTP disebutnya pemuda. Dia bisa ikut satu kegiatan yang mengharuskan mempunyai KTP, biasanya begitu. Iya. Entah apalah itu, pokoknya yang mengharuskan, misalkan dia ikut daftar kegiatan ini harus punya KTP ya. Oh, berarti ikut pemuda nih. Udah. Diakui. Udah termasuk. Udah diakui. Tapi yang mesti lo tahu,
pemuda di wilayah Kapuk Muara tuh, ini belum pertanyaan ya. Belum. Gua hanya gambarannya sedikit bahwa pemuda Kapuk Muara itu keren sekarang. Udah berani menunjukkan jati dirinya. Bukan artinya jati diri kesombongan ya, tapi dia mampu untuk berada di posisi di mana dia ada di tengah-tengah masyarakat dibutuhkan. Artinya itu udah berpikiran maju. Saat ini yang terjadi, makanya disebut fenomena pemuda. Banyak temen-temen gua bangga. Kenapa? Karena udah berani, misalkan mencalonkan ada permajaan teh. Dia daftar ternyata menang. Itu kan suatu kebanggaan menurut gua, keren gitu. Terus kemarin lagi ada kegiatan LMK, terus dia daftar lagi. Itu kan satu-satu yang menurut gua pencapaian pemuda di Kapuk Muara tuh udah keren. Berani menunjukkan jati dia, gue bisa, gue mampu. Kalau kemarin zaman-zamannya gue masih baru-baru kenal KTP tuh, lu kenalnya PS aja udah, PS aja. Keren, madol zamannya sekolah tuh madol ya kerjanya. Jadi nggak ada pikiran buat kayak gitu. Udah bapak-bapak, urusan apa bapak-bapak, udah urusan main bola, pokoknya urusan wilayah mah bapak-bapak. Kalau sekarang gue, kenapa gue bilang itu fenomena? Karena fenomena ini positif buat wilayah kita, keren menurut gue. Udah berani menunjukkan ikut berbaur. Terus yang lebih keren lagi sebenarnya ya beberapa tokoh-tokoh kita legowo terhadap masyarakat, teman-teman kita, adik-adik kita, ngasih kesempatan. Itu diakui jempol lah. Yang dari fenomena yang udah lu lihat nih ya kan, dari fenomena pemuda di Kapuk Muara ya. Iya. Gua ada beberapa pertanyaan nih. Dari fenomena pemuda ini, kedepannya, keinginan apa Bang untuk Kapuk Muara, terutama pemudanya? Gue sih pengennya terus berkembang. Semakin berkembang? Berkembang, karena pemuda ini sosok yang tidak terbantahkan. Regenerasi. Dia sudah berani ambil kesempatan dan sudah berani mengambil, gue siap beban tanggung jawab di masyarakat, itu udah keren. Ya. Gue berharap kedepannya ada dari wilayah Kapuk Muara ini, kepemudaannya ini ada di pucuk tertinggi, entah di kecamatan kah, wali kota kah, bahkan sampai mungkin ke negara gitu. Dan itu tidak tertutup kemungkinan itu akan terjadi di wilayah Kapuk Muara, karena semakin berkembang semakin maju dan positif. Betul. Itu yang gua harapkan. Jadi jangan berhenti. Pokoknya kalau ada pemikiran yang memang wajar lah gitu, kalau ada beda-beda selisih paham. Tapi paling tidak, pemuda saat ini adalah orang yang benar-benar mau maju. Mau menunjukkan, gue bisa, gitu. Sekarang bukan lagi, udah lalu aja lah, gue ntar aja. Enggak. Sekarang tuh udah, dia bisa, gue mampu. Itu keren. Tapi kan nggak semua anak pemuda kayak gitu Bang. Masih ada yang mengurungkan dirinya, nggak berani maju. Betul. Tapi kalau dilihat saat ini, orang yang sudah berani bergabung di wadah-wadah yang saya bilang tadi, kan saya aktif di Karang Taruna. Nah, wadah Karang Taruna kan saat ini kan memang wadah kepemudaan itu adanya di Karang Taruna. Tapi ada beberapa juga teman-teman yang bukan malu ya, tapi mungkin kayaknya gue, kalau biasanya antar temen tuh kalau kayak begitu tuh, minder. Gue bukan Karang Taruna. Udah kita bikin aja. Nah, itu juga menurut gue sih sah-sah aja, nggak apa-apa selama masih hal yang positif, mengurangi tingkat kriminalisasi terhadap wilayah tersebut, wilayah kita khususnya Kapuk Muara. Ada mungkin teman-teman yang selain organisasi di Karang Taruna bikin kepemudaan yang lain kan sudah mulai ada, tapi itu selama konteksnya untuk membangun wilayah, oke, kita jalan bareng kan begitu. Bisa jalan bareng, bisa komunikasi yang aktif. Harapannya sih seperti itu kalau untuk yang pertanyaan yang tadi ya. Gimana nih pandangan lu nih Bang tentang pemuda dan tokoh masyarakat Kapuk Muara? Pemuda dan tokoh masyarakat Kapuk Muara saat ini. Yang tadi gue bilang bahwa pemuda saat ini sudah berani menunjukkan bahwa dia siap berada di tengah-tengah masyarakat, membantu masyarakat. Dan ini tokoh masyarakat ya? Ya. Dan tokoh masyarakatnya pun saat ini ya,
sudah memberikan kesempatan kepada pemuda tersebut, kepada pemuda yang ingin maju. Dan itu harus dua-duanya diapresiasi sih. Keren menurut gua. Mungkin menurut lu Bang ada sekat nggak? Udah nggak ada sekat kali ya? Kalau kita bicara sekat tuh gini loh. Sekat itu apa ya? Kalau gue lebih senangnya bukan sekat, tapi perbedaan pandangan. Oh iya. Kalau sekat, blok. Kita bukan non blok bos. Kita Kapuk Muara, itu kita bukan negara, di atas negara, nggak boleh. Tapi perbedaan pandangan wajar. Kalau perbedaan di sana kan pencegah ke depan. Kalau kita jiwa muda, dobrak dulu, baru urusan itu belakangan. Resiko belakangan. Nah, itu kalau kita, belakangan. Betul. Namanya jiwa muda, tapi artinya apa? Masih terkontrol sama tokoh masyarakat di sini. Tapi yang saya lihat saat ini sih sinergi lah saat ini ya, sinergi. Walaupun memang ada beberapa yang memang secara pandangan agak berbeda, itu wajar lah. Bumbu. Tapi gue asem juga ini ngeliat. Ngerokoknya dulu Bang, Bang. Lu punya cara nggak sih? Kan masih ada beberapa pemuda yang nggak nyatu nih Bang. Lu punya cara tersendiri nggak sih buat nyatuin anak muda? Begini, nyatu tuh dalam bahasa luas atau dalam bahasa sempit. Kalau nyatu dalam bahasa luas, artinya globalnya sekapuk muara. Ya. Masing-masing punya tonggak pemimpin, kan begitu. Tapi kalau secara sempit, kita bersatu kok. Contohnya kita masih main bola. Masih futsal sama-sama, masih ada pertandingan futsal. Masih ada kegiatan, nobar yuk, atau ayo nongkrong di sini yuk. Poci. Ya. Masih bisa begitu. Walaupun secara mungkin pandangan-pandangan tertentu wajar, saya bilang tadi. Gue pakai saya nih jadi ke bawah. Terlalu bawah. Iya, maksudnya wajar kalau yang gue bilang tadi. Bukan artinya nyatu tidak nyatu ya, tapi ya itu tadi, karena mungkin ada teman-teman yang masih malu, ada teman-teman yang mungkin masih terbawa sama lingkungan. Dampaknya seperti itu. Artinya lingkungan, udahlah nggak usah ke sono, sini aja, kan gitu. Akhirnya bikin ya mainnya di situ-situ aja. Padahal nggak ada sekat, nggak ada batasan, bebas aja. Tapi udah keren lah di Kapuk Muara ini pemudanya gitu. Yang membedakan ya wilayah lah, zona wilayah. Wilayah sama hobi nggak sih? Hobi bisa juga sih. Hobi ya. Tapi begini loh, wilayah tuh pengaruh. Gue tinggal di RW 5. Terus gue berkunjung main ke RW 1. Apakah kita sama? Genrenya, bahasa genre keren ya. Bahasa nongkrongnya sama kan beda gitu. Walaupun kita secara personal tentang misalkan olahraga sama, tapi kan secara kepribadian kita beda. Lu betul. Masa gua ajak, misalkan gua lagi nongkrong nih sama temen-temen gua, lu ikut nongkrong sama gua yuk. Lu kalau nggak nongkrong berarti lu nggak ikutin aturan gua. Nggak, maksudnya kita sekat nih, nggak begitu juga. Kan susah juga. Berarti kita nggak bareng nih, nggak sama nih. Iya, kita nggak sepaham nih. Kita kan satu Kapuk Muara harus gini, nggak bisa juga kan gua bilang. Makanya tidak ada bahasa sekat itu. Gua nggak setuju, tapi berbeda pandangan aja sih sebenarnya. Lebih kepada berbeda pandangan terhadap teman-teman. Tapi yang jelas di Kapuk Muara itu ya udah mulai maju lah untuk pemudanya. Udah nggak malu-malu. Keren itu. Bang, lu kan aktif di organisasi ini apa? Karang Taruna Bang ya? Karang Taruna. Tingkat Kelurahan Kapuk Muara. Ya. Lu udah berapa lama sih Bang? Kalau dihitung berapa lama, kalau yang gue jalani bukan artinya serius nggak serius ya, tapi yang benar-benar masuk di organisasinya kurang lebih 5 tahun lebih lah, nggak nyampe di bawah 10 tahun lah, 5 tahunan paling. Lumayan lama Bang. Ya, tapi artinya gini. Ada tahapan nggak sih dari awal itu lo? Oh ada, kita dari unit dulu, baru ke tingkat kelurahan, baru tingkat kecamatan, baru di utara, baru sampai tingkat ke DKI. Tapi itu
rumusan itu sudah baku. Iya, jadi kalau stepnya seperti itu secara organisasi real. Ya. Jadi nggak kucuk-kucuk. Emang dia pinter, tapi kan kalau nggak dari bawah dulu kan harus merangkak dari bawah dulu lah. Ya harus emang ya, kita ngerasain dulu. Tapi ada juga sih beberapa yang memang dibutuhkan. Memang dia kemampuan lebih, akhirnya ditarik langsung ke tingkat yang lebih tinggi. Bisa juga kayak seperti itu. Nggak karena bisa dibutuhkan. Kayak jalur dalam bang. Nggak ada. Karena gini loh, Karang Taruna itu kan satu wadah yang dimana kepemudaannya itu harus mempunyai jiwa sosial. Ya. Tidak, artinya ya kalau bisa ketika ada kegiatan apapun pemuda aktif. Kan saya bilang tadi saat ini fenomena kepemudaan ini artinya wadah yang benar-benar ada itu kan Karang Taruna. Tapi tidak tertutup kemungkinan saya bilang tadi ada wadah-wadah lain yang membentuk satu organisasi kepemudaan juga untuk sama-sama membangun wilayah. Itu sih sebenarnya. Lu punya program gak sih bang buat anak-anak muda Kapuk Muara gitu ke depannya? Kan anak-anak muda nih mereka orang udah pada bisa ini. Terus lu ada nggak ide program atau apa gitu? Sekarang program sih udah banyak ya. Ini yang keren nih. Yang paling keren adalah ketika pucuk pimpinan itu dipegang sama pemuda. Ya, mohon maaf bukan artinya sebelum dipegang pemuda nggak jalan ya. Tapi kan secara pandangan pemikiran, betul. Jiwa muda itu meronta-ronta. kegiatan disindir sedikit aja, disentil sedikit. Lu gimana sih? Iya, panas. Nah, beberapa yang gua lihat di Kapuk Muara tuh teman-teman yang ada di pucuk pimpinan wilayah, terutama jadi RT, entah jadi LMK, mereka tuh berusaha untuk ayo bikin kegiatan minimal di wilayah. Ya. Contohnya misalnya keagamaan, Maulid Nabi, itu pencetusnya tuh pasti tuh, ya pasti ketuanya lah, ketuanya pasti Pak RT-nya. Nah, aktif juga di beberapa majelis taklim, diajak lebih. Mungkin saat ini fenomenanya istirahat kali ya, bukan istirahat benar-benar istirahat, tapi yang tua-tuanya, yang orang-orang tua kita sudah waktunya udahlah, gue mau ngikutin aja, tapi mengingatkan ada batasan. Ini jangan sampai kayak begini loh, salah. Ya. Harapannya itu sih. Pokoknya yang tadi pertanyaan yang tadi perkembangan ya. Apa tadi pertanyaannya? Program. Lu punya program nggak bang buat anak-anak muda nih? Gue punya program nggak untuk anak-anak muda? Program gue sih impianku cuma satu. Gimana caranya nama Kapuk Muara tetap harum. Terus yang kedua, gue punya keyakinan programnya simpel sih sebenarnya. Dimana kita bikin satu event, di situ ngumpul semua pemuda Kapuk Muara, event besar. Ya. Kita undang pejabat. Iya sekalian. Kalau perlu kita undang kepala negara. Nah, dan di situ kita kasih kesempatan para tokoh-tokoh kita, orang-orang tua kita kasih apresiasi lah yang telah membangun. Karena gini, pemuda yang menurut gua yang benar-benar berangkat dari bawah untuk maju, dia nggak bakal ngelupain sejarah. Itu yang penting. Sejarah dia dulu kan ada nih, dia tinggal di Kapuk Muara, brojol di Kapuk Muara, terus dia hijrah. Begitu jadi, kebetulan hijrahnya pas jadi. Lupa sama Kapuk Muara. Ada yang kayak gitu, ada beberapa. Ada. Maksud gua jangan lupakan sejarah itu. Kalau bisa ketika dia jadi, bangun kembali Kapuk Muara. Itu program gua sih simpel aja sih itu. Kita sama-sama duduk bareng, kita bikin event besar di wilayah Kapuk Muara. Ya, kita undang beberapa tokoh masyarakat dan sekaligus penjabatnya sekalian. Berarti kan kalau misalnya emang kayak bikin event kayak gitu bang, kita kan butuh beberapa operasional nih. Ya. Dari Karang Taruna ini
ada nggak operasional untuk kayak kegiatan seperti itu, Bang? Begini, terkait dengan operasional, kalau kalau pembahasan itu kita ada namanya dana stimulan, dana hibah, stimulan, dan itu dipergunakan di per unit-unit. Ya. Kalau di Karang Taruna ya. Nah, balik lagi, kalau terkait dengan event besar, kan kita bukan bawa wadah Karang Taruna nih, tapi pemuda Kapuk Muara. Betul. Nah, dengan secara tidak langsung itu memudahkan terkait dengan pasti anggaran lah, karena kita buat event pasti ada anggaran, nggak munafik gitu. Itu maksud dan tujuan ya, maksud gua itu ya pertanyaan gitu. Nah, kalau untuk Karang Taruna sendiri ada untuk kegiatan di wilayah unit, bisa juga dipergunakan untuk teman-teman untuk minimal dia punya identitas, artinya atribut, kan itu kan belum beres. Ya. Kalau yang belum beres ya, tapi banyak yang udah. Nah itu. Tapi kalau untuk secara gue ini agak nyerempet nih, gue makan nahan nih. Tapi kalau untuk secara event besar, kita nggak boleh gunain satu bendera. Oh gitu, Bang? Iya, harus semuanya ikut. Kepemudaan Kapuk Muara, udah. Ikut andil? Ikut andil semua. Karena gimana event besar, toko-toko pasti support, yakin gue. Kalau memang itu benar terlaksana. Ya. Kan itu kan harapan. Mudah-mudahan sih Bang ada. Mudah-mudahan ada. Misalkan ya kayak kita kegiatan tablik akbar, tapi sekapuk muara. Nah, bisa juga. Tapi kan memang gini, zona Kapuk Muara itu unik menurut gua. Uniknya adalah ada beberapa wilayah memang di mana Kapuk Muara itu dari kita per RW hitungnya ya. RW 1, RW 5, RW 4 itu adanya posisinya di depan dari hari-hari itu ke kanan itu komplek kita tuh. Ya. 3 RW. Nah, terkait dengan zona berikutnya itu nyebrang tuh. Adanya di RW 9. RW 9 tuh rusun. Ya. RW 9 rusun. Masuk lagi ke RW 10, RW 6, RW 11. Adanya di PIK, RW 7, 8, di PIK. Zona elit. Tapi tidak tertutup kemungkinan karena kita bersatu. Betul. Itu akan terjadi. Bang, di Karang Taruna ini ya, gua karena emang nggak tahu atau gimana ya. Karang Taruna ini udah dapat prestasi apa, Bang? Terakhir kita dapat, alhamdulillah ya, pemuda pelopor. Dan ini gue sebutinnya namanya ya. Ya. Pemuda pelopor itu kita udah sampai tingkat provinsi kemarin. Ya, cuma nggak tahu kendalanya apa. Mulai ya, bukan sudah di tingkat provinsi, tapi mulai ke tingkat provinsi. Oh gitu. Itu yang didapat oleh Bang Radian. Bang Radian, anaknya Pak Haji Hamid. Itu dia pemuda pelopor. Saat ini pemuda pelopor masih dipegang di wilayah Penjaringan. Wih, Kamal Muara. Saat ini sudah dipegang di Kamal Muara, tapi masih di Penjaringan. Oh iya. Ya, kan di Kapuk Muara nih udah dapet. Nah, tahun berikutnya ada di Kamal Muara. Karena Bang Radian juga secara pekerjaan memang gak sulit juga membagi waktunya. Ya. Dan beliau juga kan masih bolak-balik di Kapuk Muara dan di wilayah tempat tinggal, bukan mes ya, tapi apa ya namanya ya, pokoknya ada tempat tinggal sendiri, beliau ada di wilayah Priuk. Makanya, tapi itu prestasi yang kita dapat. Banyak sih prestasi, beberapa teman-teman, pialanya kalau mau dilihat ada di kantor kelurahan. Oh iya. Jadi balik lagi itu kan ada beberapa prestasi yang udah didapat. Ya contohnya itu prestasi apa aja, kan baru lu sebutin satu nih. Kan pasti ada beberapa tuh. Contohnya apa? Lomba catur kita menang di kecamatan. Iya serius. Kalau event besar tingkat kecamatan, wali kota, kalau memang kitanya siap, kan begini, kita juga kesiapan kita dari teman-teman, nggak mengganggu aktivitas pekerjaannya, tidak bentrok jadwalnya, itu kita kirim terkait dengan kegiatan tersebut, event-event tersebut. Dan itu sih membuahkan hasil juga sih. Nggak bisa ternyata juara. Rencana lu Bang, setelah jadi Qatar,
Lu mau jadi apa lagi di tingkat selanjutnya, Bang? Apa ya? Karena gue masih muda ya kan, gue ikutin alur. Biasanya gitu ya bahasa baku tuh ya. Gue ngikutin alur aja deh. Ikutin arus, tapi jangan sampai ke bawah arus, Bang. Iya. Saat ini memang di Qatar, organisasi apa ya? Sebenarnya sih ada beberapa sih yang gue ikutin. Sifatnya masih berhubungan dengan sosial lah. Gue juga ada di KSB Kampung Siaga Bencana, dikomandoi oleh Bapak Ismak, om gue sendiri. Tapi paling tidak itu menggambarkan bahwa teman-teman kepemudaan saat ini memang sudah berpikiran saatnya udah nggak di rumah lagi lu main handphone gitu. Tapi ini boleh nggak nih gue bicara terkait dengan dampak terkait dengan saat ini kan plus minusnya kepemudaan itu pengaruh juga terhadap permainan dari medsos saat ini ya. Iya. Nah, gue sih boleh. Ya, terkait dengan medsos susah kalau jiwa muda. Kalau jiwa mungkin yang sudah berkeluarga, jiwa mudanya tapi sudah berkeluarga ya. 30 ke atas mungkin sudah bijak. Tapi kan ada pemuda-pemuda di wilayah kita tuh masih terbawa arus terkait dengan medsos. Provokatif yang ada di medsos biasanya kan. Dampak. Iya. Kan ada juga tuh gue pernah lihat tuh, tapi untungnya nggak ada di Kapuk Muara. Yang dia mau tawuran ya kan. Medsos. Live dulu dong. Lu di mana nih? Itu maksud gue, untungnya itu tidak terjadi di Kapuk Muara. Harapannya sih ke depan semoga tidak ada, benar-benar tidak ada itu. Bukannya nggak ada, Bang, ada dulu, tapi sekarang memang udah berkurang. Udah berkurang sih. Karena aktif tadi yang gue bilang udah berani nunjukin, dia berpikir panjang. Betul. Karena aktif. Karena pemuda ini jangan ditinggal. Ditinggal. Jangan ditinggal juga, jangan dilepas. Udah dirangkul jangan dilepas. Kalau udah dirangkul dilepas bahaya kemana-mana. Ngablak. Iya. Tapi pemuda Kapuk Muara enggak lah. Tapi sejauh ini yang menurut pandangan gua juga masih muda lah. Gak tua gitu. Ya masih muda lah gua, gila kali tua. Pengakuan. Iya. Tapi terkait sama Thomas, tokoh masyarakat. Ya. Baiklah. Hubungannya sinergi lah. Info-info terupdate. Misalkan di wilayah Kapuk Muara ada kegiatan apa, itu pasti nyampe ke mereka. Malah mereka dulu yang nanya, "Bang, ada kegiatan ini, Bang. Di sini gimana, Bang? Bang, ada kegiatan Termasuk kegiatan ini enggak? Bisa. Ini gue udah pasang status lo di WA lo. Undangan nih. Makanya gue hati-hati bener. Makanya gue bilang tadi, bukan hati-hati terkait dengan obrolan kita kadang-kadang ngalor ngidul, tapi ntar diedit kan. Pasti dong. Pasti ya. Pasti diedit, Bang. Iya. Gue mau ke pribadi lu nih, Bang. Hobi lu apa sih, Bang? Biar pada tahu nih. Mana nih? Gue lu nanya hobi berarti cita-cita dong. Ada sangkut pautnya dikit lah. Ya. Dulu cita-cita gue tuh jadi pemain band. Karena dulu gue kiblatnya pas ngelihat Dewa Padi gitu ya. Terus yang baratnya gue Muse, Linkin Park tuh gue gila. Dulu gila. Ngeband tuh gila. Sampai gue bikin band itu sekitar tahun 2004, bener-bener real band ya. Yang gue jalanin 2004 sampai tahun 2012, ketika gue ada tragedi kebakaran di rumah gue dan kita semua vakum total sampai detik ini. Ya dulu udah sempet beberapa punya lagu sampai sebenarnya sih gini. Dulu pikiran gue tuh ya namanya dulu kan walaupun masih kecil tapi gue berpikirnya adalah gue nggak mau nyusahin orang tua. Boro-boro buat beli gitar, buat makannya susah kan bahasa dulu gitu ya. Akhirnya ya gue nggak dibeliin gitar tuh pas SMP kelas 3 mau STM gue. Dan itu gue coba ngumpulin duit sendiri, ngeband juga ya masih nyolong-nyolongan lah. Gitu. Kan nggak diizinin juga udah malam ngeband ya kan nggak boleh dulu. Lu ngeband udah bertahun-tahun tuh, Bang, dari tahun 2000 berapa?
Dari kelas 6 SD gue udah ngeband. Gue manggung pertama tuh di SMP 122 pom bensin. Kelas 6 SD gue udah ngeband. Bawain lagu Linkin Park. Gila nggak? Nama band apa tuh bang? Dulu pertama kali gue ngeband itu nama band gue tuh Pensil. Pensil Band. Terus kedua Dynamite. Akhirnya berubah di tahun 2004 baru gue tekun ikut beberapa event itu Keramik Band. Keramik Band. Dan itu gue pernah satu panggung sama The Massive. Wih. Event apa namanya? Bukan Sunderland. Kemarin event apa tuh? Yang dia The Massive kan dari ini ya. Dia dari tidak punya recording sampai yang juara kayak Gesia, The Massive, indie band. Nah, gue pernah ikut itu dan gue nggak lolos, kelasnya jauh lah, alat aja nggak punya. Gue kalau minjem tuh sama Jo Studio tuh gue minjem alat sewa. Tapi lu udah ada pengalaman kesana lah bang? Udah, tapi sekarang sih kayaknya. Band yang terlama lu bang? Terakhir? Keramik Band 2004 sampai 2012. Lumayan bang. Dan kita nggak pernah ganti personil, gila nggak? Gak pernah ganti personil. Nah, kebetulan nih bang, kan di COD ini ada program bincang tentang musik nih. Kan berarti kan wawasan musik lu kan ada nih bang. Bisa nggak kayak misalnya gue kumpulin band lu terus kita ngobrol tentang musik? Soal mengumpulin nih orangnya ini. Udah pada sibuk kali. Iya sih. Yang gue cari tuh band-band legend di Kapuk Muara bang. Gua di Kapuk Muara tuh band legendnya tuh yang gua tahu ya New G itu Jo yang punya Jo Studio tuh. Iya. Bang Jo. Itu New G itu selalu setiap kali event pasti satu panggung sama gua. Beberapa kali event kita pernah ketemu. Dan gua pasti minjem alat dia. Habis dia manggung perform, jangan dicabut dulu, gua mau pakai. Gitu loh sampai segitunya gua. Saking gua enggak punya alatnya gitu. Tapi gokil sih itu. Keren bang itu bang, bener lu keren bang. Tapi cita-cita gua sekarang sih ya gue bisa bermanfaat aja lah, akhirnya bisa membantu wilayah, terus gue punya keluarga juga nggak terlantar ya. Kita harus balance lah, kita hidup kalau kan ada orang hidup bakti bener gitu, bakti bener sama bukan wilayah sih, sama sosial tapi dia lupa dengan kehidupan sendirinya, keluarganya itu jangan sampai gitu. Betul bang. Itu terkait dengan hobi gue sekarang apa ya? Gue sekarang lagi nekunin bulu tangkis loh, serius. Bukannya bola? Udah nggak kuat gue. Ini perut gue nih, gue lagi ngecilin perut serius. Gue lagi ngecilin perut. Gimana caranya? Ya gue bola nggak kuat, akhirnya bulu tangkis. Saat ini. Gue kira kan biasanya kan ada beberapa kayak anak-anak yang suka musik, main band kayak gitu. Terus dia semakin ya udah kesana-sananya mereka malah di bola. Ada sih. Lu di bulu tangkis nih bang? Ya gue saat ini di bulu tangkis aja deh. Gue bola, buset, main sekali cederanya 3 minggu bos. Iya serius. Kacau. Udah nggak kuat gue bener di bola. Gantung sepatu deh kalau kata bahasa kerennya, gantung sepatu. Tapi gue seneng sama sejarah-sejarah, film-film sejarah, dokumenter gue seneng. Itu menambah wawasan juga kan. Ya terkait dengan sejarah Indonesia, sejarah luar, termasuk yang mungkin yang sekarang lagi heboh di dunia, Ukraina Rusia, ya kan? Itu kan kedepannya kalau menurut gue itu bakal menjadi sejarah. Membentuk sejarah itu. Bukan sejarah, tapi membentuk sejarah itu. Kan kita nggak tahu sampai kapan. Itu kalau yang sadar bang. Iya. Tapi sekarang kan gencara kan si Lesti sama Rizky Bilar nih bang. Si anjir. Si Bilar diomongin. Bukan gimana ya? Sulit itu. Pasti kan pandangannya ke situ bang, anak-anak sekarang bang. Bukannya kalau lu oke pandangannya sejarah kan, memantau lah kayak di Ukraina kayak gitu kan sejarah. Gak juga memantau sih, tapi paling tidak ingin tahu lah. Tapi gue yakin dengan adanya medsos, makanya gue bilang tadi, medsos tuh di kalangan pemuda ada sisi positif dan negatif. Ya. Ketika itu dipergunakan dengan positif, dia bisa mencerna apa-apa yang diberikan dari medsos. Mencerna tuh berarti memilih ya, bukan sembarang share.
Bukan juga sembarang dapat informasi langsung, gue ngelihat ini loh kemarin loh, ternyata begini, salah juga. Tapi sisi negatifnya itu yang tadi gue bilang, ketika ada tawuran, di-live-live-in, itu kan medsos juga. Memicu. Iya. Tapi Indonesia, termasuk gue keren deh Indonesia deh. Lu bayangin deh, harga dinaikin aja tetap dibeli, ngantri, gila gak lu? Iya. Ini kita umum nih, lagi bahas umum nih. Agak umum dikit ya, jangan ini juga. Tapi lu pernah pikir nggak? Indonesia dinaikin, BBM dinaikin, ngantri bos. Malah tambah ngantri bang. Gila nggak? Sekarang lagi heboh tuh. Pertalite cepet banget habisnya. Ya gue sih bijaknya gue, ya kalau nggak mau habis lu jangan dipakai kan gitu. Jangan dipakai kendaraan lu. Tapi ada yang keren nih bang. Ada terobosan bahan bakar gas tuh bang, mobil-mobil direnov gara-gara BBM naik tuh bang. Itu keren juga sih bang, kalau kata gue mah. Tapi berani nggak produksi massal? Iya. Terus kalau meledak gimana di jalan? Habis bos. Baru masih coba-coba sih bang, tapi gue bilang keren lah ini. Kan semakin lama kan BBM kan juga naik kan. Jadi kayak ngebantu yang kesulitan lah ya untuk beli BBM yang harga sekarang ini. Iya. Tapi inovasi di Indonesia itu keren. Dari bahan bakar minyak yang menimbulkan cepat reaksi, misalkan ada kebakaran dari minyak tanah, kan itu cepat banget tuh terjadi kebakaran karena bahan bakar minyak berubah menjadi gas juga meledak juga sih, cuma jarang gitu. Karena yang kita dengar tuh kasusnya ketika kebakaran tuh korsleting listrik, harus pendek listrik, bukan lagi kompor meleduk gitu, bukan lagi. jarang maksudnya, bukan nggak ada tapi jarang. Tapi inovasi itu di Indonesia udah keren. Udah semakin canggih ya. Menurut lu nih sekarang kan udah ada wadah nih, tambah wadah baru lah ya di rumah kreasi ini nih untuk pemuda nih. Tanggapan lu gimana bang? Ini sih bagus. Tinggal bagaimana caranya supporting. Gini loh, kalau dalam istilah olahraga tuh kan kita mengoper nih. Ya. Operannya ternyata nggak balik lagi ke kita. Otomatis kita jemput dong ya, bolanya. Nah itu. Kalau menurut gua sih ini wadah pemuda yang emang ya harus dikembangkan. Kita jangan lihat lagi siapa sih lu, siapa sih gua gitu. Sekarang kita kapan bersatunya kalau terlalu lihat seperti itu. Betul bang. Itu kan harapan juga kan. Ya salah satu. Kalau ada podcast, gue jujur aja ya, gue terbuka di mari nih. Gue baru kali ini gue ngomong di sini di podcast ini. Gue tuh sebenarnya rencana gue dari tahun lalu, dari COVID tuh, gue pengen buka podcast. Lu percaya nggak? Gue alat udah ada. Masa? Dan itu nggak terlaksana karena dulu gue udah rekrut beberapa teman gue yang editor. Ternyata izin sama gue tuh, bang, gue kayaknya nggak bisa bang. Kenapa? Gue ada rencana, gue mau kerja dan gue mau nikah. Wah itu berat, udah gue nggak bisa. Lu mau dibayar berapa juga nggak bakal mau. Ya akhirnya gue itu kan rezeki dia kan. Oh ya udah. Dan itu ternyata omongan dia itu nyata. Dia kerja sekarang enak. Gila, anak buahnya Yusuf Hamka, lu gila nggak? Di tol. Bagian IT-nya. Oh iya, kacau kan? Kacau. Dapat setahun dia udah bisa merit. Itu tuh. Terkait dengan alat ya ada. Makanya gue seneng gitu. Begitu dapat undangan podcast, oh ya udah deh. Gue coba deh gitu ya kan. Gue coba. Gue kan kalau gue buka podcast berarti gue jadi host dong. Iyalah. Nah gantian nih gue sekarang yang ditanya. Tapi gue juga tidak tertutup kemungkinan kan. Kan kita feedback. Betul. Feedback bertanya. Gitu. Tapi itu benar. Gue pengen rumah kreasi ini ya ke depan ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa menyalurkan bakat-bakatnya lah. Entah bakat apapun. Tapi yang gue harapkan di rumah kreasi ini, kalau ini lah, kita kalau bahasa jualan mah dagang ada poster, ada ya kan kita pakai medsos ya sekarang display ya. Gitu, ya. Bahwa kegiatan di rumah kreasi ini kegiatannya ini aja loh, ini. Khusus orang Kampung Muara misalkan gratis. Ya. Kalau misalkan ada kegiatan pencak silat,
hanya bayar sekian untuk pelatihnya atau pertemuan pertama gratis, yang penting daftar dulu. Maksud gue tuh itu yang harus dibuat sama teman-teman di sini. Nah, jadi harapan gue kalau memang ini mau tetap ini kan masih proses ya. Masih proses bang. Tapi gue apresiasi lah karena sudah ini kan inisiatornya Bang Ajis ya. Betul. Kita tahu Bang Ajis, sosok Bang Ajis. Kita sama-sama tahu bahwa dia pemuda yang berhasil di wilayah Kapuk Muara menjadi anggota parlemen. Ya. Itu tidak bisa dipungkiri. Ya. Walaupun saat ini dengan pejabat. Ya, tapi menjadi pengalaman. Betul bang, betul. Iya, menjadi pengalaman yang siapa tahu memotivasi yang lain. Siapa tahu pemuda. Iya. Kan gue bilang tidak tertutup kemungkinan pemuda kita jadi menteri. Betul. Iya, kalangan atas. Lu pasti nggak ngira kalau misalnya si Anu temen gue tiba-tiba, weh kok lu udah jadi staf presiden? Oh gila. Iya, orang Kapuk Muara tuh. Makanya gue bilang orang-orang yang berhasil di Kapuk Muara, baik tokohnya, mohon maaf ini, baik tokohnya maupun kepemudaannya ketika berhasil, jangan lupakan sejarah. Jangan pernah lupakan sejarah. Lu sejarahnya di Kapuk Muara, lu tahu banjirnya di Kapuk Muara kayak apa, lu berenangnya kayak apa, lu tahu. Jangan lupakan sejarah itu. Betul. Mari bangun sama-sama Kapuk Muara. Paling tidak dia punya jembatan. Kita punya jembatan buat mereka. Buat mereka yang memang membutuhkan. Warga, mereka tuh warga yang membutuhkan jalur itu. Menurut lu nih, lu kan masih pemuda juga. Menurut lu pemuda pantas nggak ada di pucuk pimpinan? Pantas bang. Dari segi kemampuan. Betul, kemampuan sih. Artinya sudah tidak dipandang sebelah mata dong. Ya. Bener ya? Artinya udah semua berpikir. Ya kan? Keren kan? Pemuda saat ini ya. Secara umum, global, omongan Bung Karno tuh keren gitu. Berikan aku 10 pemuda, itu keren. Terbukti bang. Terbukti saat ini. Betul, terbukti. Ya, lu lihat parlemen deh. Mayoritasnya anak muda apa tua? Muda kan? Muda. Parlemen kita. Nah sekarang nih, contoh di kita RT. Ada yang tua nggak? Ada beberapa. Tapi muda banyak kan? Banyak. Ya ada. Ada teman gue juga. Iya kan? Teman kita sekolah. Makanya. Gue ini pengalaman lucu nih. Gue nongkrong sama dia sehari sebelum dia jadi RT. Sehari. Gue masih manggil nama. Ketika dia jadi RT, gue panggil RT, dia ngamuk. Lu ngapain sih manggil gue RT? Lalu jadi RT, dia sendiri aja dia nggak kalau dia RT. Iya. Sampai segitunya loh. Karena kita biasa nongkrong, manggil nama. Ketika dia udah jadi, gue kasih selamat ya Pak RT. Bingung dia. Lu jangan manggil gue begitu sih, gue nggak enak. Emang lu RT, gimana sih? Gitu loh. Kan keren juga kalau kita punya di pemerintahan. Jadi staf menteri atau jawab, kan kita enak jadinya. Terakhir nih bang, pesan-pesan untuk warga Kapuk Muara, mencakup warga Kapuk Muara ya, dari pemuda dan tuanya. Pesan-pesan lu apa nih bang? Sebelum kita selesai. Tetap bersinergi, itu yang pertama. Terus yang kedua, seburuk apapun keadaan Kapuk Muara, mari kita duduk bareng. Mari kita duduk bareng, kita duduk sama-sama pecahkan masalah di wilayah kita sendiri. Jangan lari ke tempat lain. Gitu. Karena baik buruknya wilayah kita ya kita sendiri. Betul. Yang nanggung. Betul. Kan gitu. Harapannya itu. Tokoh-tokoh di wilayah kita juga sudah keren lah. Yang tadi gue bilang dari awal tuh pasti keren. Gue bilang kerennya itu karena sudah memberikan kesempatan kepada pemuda. Karena itu ingat kata-kata gue berkali-kali gue ngomong, jangan lupakan sejarah di Kapuk Muara. Lu dari mana? Itu yang paling penting. Kalau lu berpegangan itu, jangan lupakan sejarah lu lahir di mana. Menurut gue nonsen lu kalau lu misalkan lu jadi sesuatu yang tinggi levelnya, lu sampai tutup mata nggak mungkin. Itu pasti dia balik lagi ke sini. Gue akan memajukan tempat tinggal gua. Baik bang, thank you nih bang ya udah ngasih tahu pengalaman, masukan dan harapan ya untuk pemuda di Kapuk Muara ya. Sama-sama.
Gua juga terima kasih sudah diundang di podcast ini. Makanya gua kebetulan memang ada di struktur Karang Taruna, tapi gua lebih kepada umum ya, kepemudaannya. Bahwa pemuda Kapuk Muara itu sekarang sudah aktif dan keren. Dan tidak tertutup kemungkinan, gue punya keyakinan 1000% bahwa akan ada di puncak pimpinan tertinggi itu orang Kapuk Muara. Entah jadi wali kota, entah jadi camat, entah jadi gubernur mungkin. Tapi itu gue punya keyakinan. Sampai staf-staf menteri deh, gue punya keyakinan. Karena kemampuannya tidak terbantahkan sekarang. Keren. Untuk sobat kreasi nih yang tadi gue tangkap dari Bang Ab nih Bang. Jangan pernah melupakan sejarah ya? Iya betul. Betul ya? Jangan pernah melupakan sejarah. Biar lu ingat terus bisa biar maju ke depannya Bang. Iya, lu dari mana gitu. Betul. Segmen kali ini gua akhiri nih dari podcast COD Cerita Orang Dalam. Gua Fajar Prianto, salam undur diri di COD Cerita Orang Dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.